warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Zaratul Jannah. Di video kali ini saya akan membahas tentang disleksia. Jadi, apa sih sebenarnya disleksia itu? Jadi disleksia itu adalah salah satu gangguan yang biasanya berhubungan dengan kesulitan membaca, menulis, dan mengeja. Tapi yang perlu kita pahami, anak dengan disleksia itu bukan berarti nggak pintar ya. Justru banyak dari mereka itu yang punya kecerdasan yang normal. Bahkan ada yang di atas rata-rata. Nah, masalahnya itu bukan di kemampuan berpikir, tapi lebih ke cara otak mereka itu memproses bahasa, terutama huruf dan bunyi. Jadi, mereka itu butuh cara belajar yang sedikit berbeda. Nah, sekarang kita bahas ciri-cirinya. Anak dengan disleksia itu biasanya kesulitan membaca dengan lancar. Misalnya, mereka sering kebalik-balik huruf seperti B jadi D atau P jadi Q. Selain itu, mereka juga sering kesulitan dalam mengeja kata dengan benar. Kadang juga mereka itu butuh waktu yang lebih lama buat memahami bacaan. Tapi menariknya kalau dijelasin secara lisan, mereka bisa lebih cepat ngerti. Jadi sebenarnya mereka itu paham, cuman kesulitan di bagian membaca saja. Selain itu, dalam menulis juga sering ada kendala, misalnya tulisannya itu kurang rapi, hurufnya terbalik, atau susunan katanya itu yang kurang tepat. Bahkan ada juga yang kesulitan mengingat urutan seperti hari atau bulan. Nah, supaya lebih kebayang lagi, saya kasih contohnya. Misalnya ada seorang anak itu yang diminta membaca kata buku. Anak dengan disleksia itu bisa saja membacanya menjadi duku atau buku, tapi dengan ragu-ragu, terputus-putus, atau saat menulis dia mungkin menulis huruf secara terbalik atau urutannya itu tidak tepat. Nah, contoh lain, saat di kelas itu anak mungkin terlihat lambat saat membaca di depan teman-temannya, padahal sebenarnya dia itu sudah berusaha, hanya saja proses membacanya membutuhkan waktu yang lebih lama. Tapi perlu diingat juga, setiap anak dengan disleksia itu berbeda-beda. Ada yang kesulitannya ringan, ada juga yang lebih terlihat. Terus gimana sih cara penanganannya? Nah, anak dengan disleksia ini butuh metode belajar yang lebih khusus. Biasanya digunakan metode yang melibatkan banyak indera seperti melihat, mendengar, dan juga praktik langsung. Ini itu disebut dengan metode multisensori. Nah, contohnya anak tidak hanya diminta membaca huruf, tetapi juga mendengarkan bunyinya, menuliskannya, bahkan juga menyusunnya menggunakan benda seperti kartu huruf. Nah, dengan begitu anak bisa belajar lewat berbagai cara sekaligus. Nah, selain itu, peran orang tua dan guru juga itu penting. Mereka itu harus sabar, memberikan dukungan, dan jangan sampai anak ini merasa tertekan. Karena kalau anak sudah merasa takut atau minder, justru akan semakin sulit untuk belajar begitu. Memberi semangat dan pujian itu sangat penting supaya anak itu tetap percaya diri. Misalnya ketika anak berhasil membaca satu kata dengan benar, itu sudah merupakan kemajuan yang patut untuk diapresiasi begitu. Sekarang juga itu sudah banyak media yang bisa membantu seperti kartu huruf, gambar, buku bergambar, atau bahkan aplikasi belajar di HP. Nah, media-media ini bisa membuat proses belajar jadi lebih menarik dan tidak membosankan. Kalau memang dibutuhkan, anak juga itu bisa dibantu oleh ahli seperti psikologi, terapis pendidikan, supaya mendapat penanganan yang lebih tepat begitu. Nah, yang paling penting itu kita harus tahu kalau disleksia itu bukan penghalang buat sukses. Banyak orang hebat itu di dunia yang punya disleksia tapi tetap bisa berhasil karena mereka itu tahu cara belajar yang cocok buat mereka begitu. Nah, jadi kesimpulannya itu disleksia adalah kesulitan dalam membaca dan menulis. Bukan berarti anak nggak cerdas ya. Dengan pemahaman, dukungan, dan metode belajar yang tepat,
mereka itu tetap bisa berkembang dan mencapai potensi terbaiknya. Oke, mungkin itu saja penjelasan disleksia dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.